Tuh teman-teman ya, saat malam. Aduh, sambil duduk-duduk ya, iseng aja di rumah ngapain ini. Bengong, nggak ada kawan. Kayaknya harus dilap dulu ini. Saya lap dulu dah. Hmm. Oke, kameranya agak. Nah, bening juga. Iya, hijaunya turun. Iya, begini. Bagus sekali ya. Eh, Wait, alhamdulillah udah ada yang hadir ya. Belum pada turun, belum pada tidur ini. Kalau malam kayaknya banyak yang begadang melihat hantu. Jadi eh, nyoba live di malam hari aja. Siapakah ini gerangan? Oh, Ilham. Ilham kok belum tidur ya? Waduh, Jogja ini piye? Ilham di mana Ilham? Bukannya di pondok? Ilham nggak di pondok ya? Mana daftarnya Ilham kemarin? Udah dapat kan ya? Hmm, atau jadi itu ya, untuk teman-teman tadi di WhatsApp itu ada yang tanya tentang cuca hijaunya itu pembentukan apa power itu ternyata dia langsung eh, ekornya naik-naik ya, seperti lumba-lumba. Nah, rusak ya, sepertinya itu ini ya, burung bunyi krek-krek ya, ya mengatasi atau uh, cucak hijau bunyi krek-krek. Nah itu udah bisa disimak di situ, insya Allah manfaat. Terus ada lagi angkat kaki sih kayaknya enggak ini ya, tapi mana ini. Nah, aku cari ini untuk cucak hijau yang ekornya seperti lumba-lumba. Saya udah kasih itu ya, kasih eh banyak ini yang komen udah. Ardi sehat alhamdulillah. Fahrul Hambali terima kasih hadir om, seruput kopinya dulu. Oh iya, ini kopinya seruput dulu ya. Terus Fahrul Hambali signalnya muter-muter bos. Iya, ini sinyal hari ini agak kurang bagus, jadi emang begitu ya. Saya mau nyariin ini ya, link untuk yang cucak hijau ekornya seperti lumba-lumba. Di saya sudah yang mana. Jadi untuk teman-teman bisa dilihat di sekitar sini ya, untuk rawatan bentuk power itu jawara. Terus nah di sini udah banyak matok tangan. Caijo matok tangan itu bisa juga rawatan bentuk paha.
ngembung melet. Mm-mm. Ini di sini juga saya bikin yang eh, setting 100 cuca hijau ya, dengan settingan sama semua juga. Nah di sini nggak ada yang ekornya seperti lumba-lumba. Kok bingung saya nyarinya di mana? Oke, untuk teman-teman, sebelum saya baca ya, saya mau bagiin dulu di Facebook ya. Sinyalnya muter-muter, sinyalnya kurang jos ya. Jos emang besar. Oke, Ome satu Safa. Aku punya cucai hijau 2 ekor. Setelah di setel power dapat prestasi, tapi kok bulu pada lepas ya dan kondisi semakin menurun. Gimana solusinya? Oh iya, jadi efek untuk bentuk power itu kan kita nyari panasnya di suhu badan. Jadi di dalam suhu badannya itu panas kita naikkan memang, karena posisi powernya biar besar. Nah, cuman itu nggak jadi masalah, kan itu jadi untuk dapetin kenyamanan. Dan itu eh, apa bulu rontok nggak usah khawatir, karena itu lagi dalam proses pembentukan body. Iya, bodinya untuk cucak hijau ini semakin semakin padat dan tenaganya semakin kuat. Jadi itu nggak saya kira nggak terlalu riskan. Nah nanti akan bisa stabil lagi atau nggak rontok lagi kalau dia mandinya sudah mulai mulai rutin. Nah kadang-kadang karena kita naikkan panasnya bertahap terus dan semakin tinggi, kalau nggak dibarengi mandinya yang stabil, kadang-kadang seperti itu kejadian rontok. Dan rontok bulu kecil atau hal. Jadi itu ya, untuk balik lagi, maaf agak muter-muter sini, ngelek-ngelek karena banyaknya online. Anak-anak online semua ini pada mainan HP. Aduh, mumet ya. eh jadi itu sih untuk siapa, Om Salika Tusafa. Om Salika Tusafa bisa dilihat, nanti lihat di konten itu, bulu apa penyebabnya bulu rontok kan, bulu halusnya rontok itu nggak apa-apa. Terus Rizky Rahmandan, oh mau nanya, cucak hijau rada serak, cara ngatasinya gimana ya? Oh iya, cucak hijau yang serak itu ada 2 faktor penyebabnya, yaitu ketinggian atau birahi ya, bisa dibilang begitu, atau faktor tinggi panasnya. Satu, panas karena tekanan dari area tempat, eh, bis atau di area lomba, atau bisa tempat sampean setting bentuk power, itu bisa seperti itu. Nah terus eh, ketinggian birahinya bisa main jemur. Maksudnya main jemur itu biasanya kan kalau untuk di setting bentuk power kita nggak pakai jemur, jadi jangan jangan dijemur terlalu kenceng. Jadi nggak usah eh, sering-sering dijemur seperti itu, nggak usah. Jadi kita malah mencoba mencari rutinnya untuk mandi gitu. Dan itu bisa dilihat bahwa puncak hijau yang birahinya tinggi seperti itu, mandinya agak kurang. Nah kalau nanti mandinya sudah stabil, insya Allah birahinya akan turun. Terus untuk ngatasinya gimana Om? Untuk kalau yang ekstrim, yang secara ekstrim ya,
birahinya biar turun, itu coba kasih buah pepaya ya, pepaya, walaupun nggak banyak, mungkin setengah batang korek ini ya, begini. Itu untuk rekan-rekan kasih aja, iya. Jadi untuk pisangnya dikeluarkan dulu, sama jangkriknya agak agak di apa, eh, dikurangi ya. Kuranginya maksudnya gini, dalam satu kali makan itu jangan langsung habis banyak. Mm-mm. Tapi diseling, jadi mungkin setengah jam atau 1 jam kita kasih lagi, 1 jam kita kasih lagi, begitu. Jadi jangan sekaligus langsung banyak, tapi sedikit 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 sedikit, tapi terus ya. Jadi bisa seling 1 jam atau 2 jam sekali, atau eh, kira-kira semuanya sekali makan bisa sampai 10 ya, 10 dalam pagi sampai siang ya kan. Jadi untuk paginya kita sampai di siang 10 itu mungkin jam 8 kita kasih 3, jam 10-nya kita kasih 3 lagi, baru siangnya kita kasih 3 lagi, nanti dapat di siangnya kita kasih terus begitu sampai sorenya. Jadi tetap takarannya tetap sama, sekenyangnya dia, cuman hanya di apa ya namanya, di disekat kayak gitulah untuk teman-teman. Itu nanti kalau sudah seraknya, nah, terus anak putra om sekali-kali bikin konten bareng juri om, biar kita tahu pakem rata-rata para juri seperti apa. Oh, kita juga sudah live untuk penjurian di Cucah Ijo itu banyak dengan Om Basir ya, PJI. Jadi untuk siapa itu Anam ya, untuk Mas Anam, saya rekomendasikan untuk melihat live saya yang seperti ini. Nah ini Om Basir ya, Cucah Hijau penilaian pakem didis bisa juara dilema angkat kaki ya, di sini bisa dilihat aja. Terus ada lagi, ini sama juri-juri juga. Iya, ini sama Pak Iwan. Nah, ini sama Pak Iwan. Yang ini sama juri-juri NZR, ya kan? Terus ada lagi sama ini Ayah Dadit. Nah, ini Ayah Dadit. Ini Ayah Dadit. Jadi bisa banyak sih, sudah kita bikin ya. Sudah banyak yang saya bikin dari pakem-pakem itu. Terus ini ada Om, eh, dan ini juga sharing-sharing masalah penilaian. Ini juga penilaian juri. Banyak sih untuk penilaian pakem juri. Banyak ya Om, jadi bisa dicek aja lah, nanti bisa dilihat lagi di konten, sudah banyak sekali saya bikin. Om mau tanya Mas, Cucah Ijo saya sayapnya turun sebelah, entah kenapa penyebabnya, tolong solusinya Mas. Duh, oh ada yang seperti itu, maksudnya tiba-tiba atau eh, sebelumnya sudah seperti itu gitu kan. Kadang-kadang malam kita nggak tahu ya, kecepet atau seperti apa, coba dicek dulu. Tapi kalau tiba-tiba saya kira apa, seperti kena virus mungkin ya, bisa jadi kena virus, tapi cek dulu lah eh, sampel itu kenapa. Dan saya nggak tahu penyebabnya apa ini, gitu Om. Mantap Masku Ata Gaming. Oh makasih Om Kicau. Iya ada Kicau Plus, terima kasih Om Anang. Kicau Plus kawan kita ya. Kicau Plus juga dunia kicau, seputar dunia kicau. Untuk murai batu juga
beliau masuk untuk penangkar-penangkar juga dia masuk. Untuk rekan-rekan yang mau lihat di kontennya Kicau Plus ya, silakan dengan Om Nanang tuh. Iya. Bukan Kus Plus, tapi Kicau Plus. Ya. Kus Plus apa Kicau Plus? Ya. Itu lihat aja Kicau Plus. Oke. Terus Anam Saptura siap ditunggu event Independen Indonesia Cup-nya Om. Aduh, iya ya. Banyak sih PDI ya kemarin sudah banyak. Kalau independen itu kadang-kadang pakai nama orang gitu. Iya. Kalau nama saya kayaknya nah belum berani Om. Eh, belum berani. Hendro Tucan Sugeng Sonten mantap Mas sukses. Kok Sugeng Sonten? Hendro Tucan Sugeng Dalu nek sonten ya masih sore. Kalau malam itu dalu nggih, Sugeng Dalu ki kalian Mas Hendro Tucan. Mugi paringi eh, bagas waras ya. Kertora Harjo. Ora pati mudeng basa Jawa wis leli iki. Wah, piye aku. Oke Om Hendro, matur nuwun. Sehat nggih. Terus hadir Om Dodo, salam ngopi karo ngudut. Nggih. Wah, alhamdulillah ngopi karo ngudut ya. Iso ya. Kayaknya tadi konter ini Om Dodo ini. Piye Om Dodo, sampean kayaknya aktif loh di Facebook ya. Kalau sampean jadi penghuninya rajanya Facebook ya ini. Raja Facebook Om Dodo. Iya. Saya jarang Facebookan. Ini buka dikit nih. Enggak enak kalau enggak ini. Ya. Nah, buka kan enggak apa-apa. Aduh, ya, buka pintu nih sambil udut ya. Sambil ngopi. Kondangan terus Om, hujan. Waduh, Om Dodo bisa saja ya. Banyak kondangan. Nah, juara mulu malah kondangan baik. Eh, Om Dodo di mana sih? Saya lupa ini. Om Dodo Depok ya, kalau nggak salah. Ya, untuk rekan-rekan yang area Depok atau Facebooknya Om ya bisa kulik-kulik Om Dodo nih. Oh, dia mewah, punya mewah-mewah. Ya. Kayaknya murah-murah juga. Wow, iya kalau ditawar langsung mahal tapi pinteran itu Om Dodo. Oke Om Saling Satu Safa, biasanya cucak hijau setelah di setel power stabilnya berapa bulan ya Om? Nah ini pertanyaannya mantap ini Saling Satu Safa. Terima kasih Mbak. Mbak apa Mas ini ya? Mas kayaknya ya. Eh, Facebooknya apa sih Om Mas Salihatu Safa? Coba saya itu Om. Facebooknya Om Sali apa siapa jenenge? Salikatu Safa. Salikatu Safa apa artinya? Salikatu Safa. Salikatu Safa. Anak-anak banyak ya. Eh, banyak banget di Facebook saya yang minta pertemanan. Cuman eh, kok faktor ya? Faktor. Ini bukan faktor ini faktor ya. Saya edit dulu postingannya karena di sini tulisannya faktor ya, faktor terbanyak. Jadi untuk uh, cuca hijau setelah setting bentuk power berapa bulan stabilnya Om gitu kan. Jadi kalau sampean tahu cara mainnya, insya Allah burung stabil dan insya Allah bisa bekerja terus.
Nah, maksudnya tahu cara mainnya itu yaitu mainnya jangan sembarangan gitu. Maksudnya sembarangan, burung powernya sudah mulai kecil, birahinya agak tinggi, sampean masih paksa untuk main gitu kan, ya nanti akan timbul kerusakan atau kerjanya nggak maksimal. Jadi kapan kita harus mainkan, kapan harus istirahat, itu sampean paham harus paham di situ, baru kita bisa main stabil, insya Allah bisa stabil kalau cara mainnya sudah tidak sembarangan. Tapi kalau masih sembarangan untuk mainnya, untuk membawanya juga hijau, terus perawatan setelah gantangan ya kan, setelah gantang itu kadang-kadang akan berpengaruh juga gitu. Jadi untuk menstabilkan cucak hijau itu tidak bisa hanya dari rawatan setiap hari gitu. Dan setiap hari rawatannya udah benar, cuman cara mainnya kita kemproh gitu, kalau orang Jawa begitu, asal aja, ya burung tentu akan tidak stabil. Tapi rata-rata dari pembentukan power yang settingan bentuk power, kalau dia sudah paham dan itu bisa berjalan panjang. Iya, seperti itu sih teman-teman. Kondangan terus om hujan. Oke, hadir om belum Bang Akayo. Wis, iya ini Om Akai. Orang lagi live dia WhatsApp baik ya. Waduh, Om Akai, Om Akai. Ya Om Akai ini dulu, sekarang juga burungnya mewah. Itu siapa namanya Om Akai, sapu jagat. Kok sapu jagat, apa ya namanya, itu juga burungnya mewah. Cuman untuk Om Akainya eh, agak pusing dia untuk ngondisiin burungnya. Singaparna Om Ulen, oh iya Singaparna ya, iya burung-burung nasional itu Singaparna. Iya, mantep ya Om Akai ya, jangan bosen-bosen, pokoknya di setting mantep aja. eh, Nanti merapat lagi lah, merapat lagi sama Kicoples juga kita merakap. Sama ada eh, teman-teman banyak sih. Burung rumahan Om Ulen, iya memang sih kalau burung nggak di rumah ya mau ditaruh di mana, mau diumbar di hutan ya. Mm-mm. Besok, oh Taman Raja udah mulai buka ya. Wis bagus lah, moga-moga eh, bisa buka terus ya. Iya, kayaknya Taman Raja. Tadi ketemu sama Pak Wawan, Pak Haji Wawan juga katanya kan, ngobrol-ngobrol masalah Taman Raja. Maksudnya ngobrolin masalah eh ya seputar kepanitiaan gitu. Om Ake ngopi Om Ake. Untuk di Bang Akai, untuk di Persari saya belum tahu, ini line up-nya belum keluar juga, tapi insya Allah ke sana. Oh, saya mah di mana aja lah, iya, keliling aja. Ya acak-acak lah Om Akai, mana kayak gitu. Begitu ya untuk Om siapa, Salikatu Safa. Jadi burung sampai 15 tahun ada. Ya, 15 tahun dia sudah masih 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 ini ya, masih perform bagus. Itu ada yang seperti itu. Terus
Pasopati itu hampir 20 tahun sekarang. Ya, 20 tahun Pasopati eh, masih bisa jalan dan sudah tua ya burungnya, 20 tahun. Bentuk power yang sederhana cuman bagus. Terus di Tangerang Selatan ada yang 30 tahun. Mm-mm. Jadi hitungannya bukan bulan ya ternyata. Iya, ternyata bukan bulan. Kalau kita yang stabil 1 bulan, 2 bulan sih apa ya banyak ya kan. Kalau udah 1 tahun itu bukan stabil lagi, itu udah ya sudah memang karakternya begitu. Terus Rekanata, waduh mantap mantap ya ini. Eh, Cuman Bang Ake doang ini namanya, burungnya yang cakep. Jadi Om Rekanata, Om burung sudah saya setting bentuk power, kemudian saya coba mainin, tapi selalu telat ngangkat, 2 menit dimulainya baru mau bunyi. Apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Om? Gitu. Oh iya, itu kadang-kadang faktor mental atau faktor kaget dulu sebelum Om Nata itu naikin. Jadi di sini timing kita main cucak hijau itu kita nggak bisa langsung main gerusah gerusuh gitu ya. Apa ya bilangnya, kata orang Jawa, gerusah gerusuh apa mas? Jadi burung udah di bawah ini udah on, sudah mulai on gitu kan. Di saat sudah mulai on, jangan sampai burung takut dengan cara kita membawanya gitu. Cara membawanya langsung bawa ke gantangan gitu, itu harus hati-hati juga gitu. Nah, cara membawanya jangan, bagaimana burung itu tidak kaget. Terus yang kedua, kalau memang berpengaruh di mentalnya, memang belum stabil, itu Om Rekananta bisa naikkan dulu sebelum yang lain naik. Kita naikin dulu gitu, kita naikin dulu terus nanti turunnya belakangan, bisa seperti itu. Jadi ini untuk mendapatkan burung itu adaptasi sama lingkungan, sama area gantangan begitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dulu sebelum penilaian dimulai. Itu si trik-triknya cuman itu. Sebenarnya hanya timing sih, kalau itu timing kan. Timing telat. Terus kadang kebanyakan burung di bawah sudah jamtrol, jambul, atau setelah di sesi awal kita mungkin menang ya, di sesi awal menang, juara, burung kerja maksimal, dan begitu turun itu ditaruh di bawah itu masih on fire. hmm. Nah, di saat seperti itu, kalau masih dalam keadaan on fire seperti itu, asingkan jauh. Iya, asingkan jauh, jangan sampai kalau bisa jangan kelihatan dengan cuca hijau yang lain. Karena apa? Di sini nanti akan menguras tenaga untuk main di sesi keduanya. Kebanyakan di sesi keduanya ngempos, nggak jalan. Nah, itu karena faktornya sudah tenaganya terkuras. Nah, untuk menyimpan tenaganya, itu salah satu caranya, jauhkan, kembalikan ke kerodong seperti biasanya ya. Terus biarkan dia tenang, biarkan menyimpan tenaga. Itu sih Om Rekananta ya. Terima kasih udah hadir juga Om Rekananta. Ya, kalau telat itu hanya timing aja, berarti sudah jalan, tetap jalan. Bang Akai, aku mau nanya dong Om, saya di rumah sampean nggak ditanya, begitu live streaming malah nanya ini.
Ya udah, Om Akai nanya apaan? Aduh, Om Akai. Silakan Om Akai. Iya. Terus nyimak Om, salam plat AG. AG itu di mana ya? Fari Gusti Al Fatih Gusti. Waduh, waduh. Ini kepriye Farid Gusti Al Fatih. Mantap, mantap, mantap. Ya, mantap. Nyimak Om, salam dari plat AG. Oh iya, salam kembali Om. Muka yang lain-lain juga salam-salam buat Om Farid ya. Maaf nih live-nya asal aja, nggak apa-apa lah, ngisi waktu daripada tidur gitu. Bingung. Terus Om, kalau ngatasin burung cucak hijau yang bengong dan kagetan gimana cara ngatasinnya? Eh, Bengong kagetan. Nah iya, ada lagi ya, bengong kagetan. Hmm. Kalau budek kagetan gimana itu Om? Budek, budek itu kan nggak denger tapi kaget. Duh, kok kagetan ada sih Om? Gimana ya? Tapi kalau ini bengong, bengong kagetan. Kadang-kadang itu burung trauma Om. Atau trauma itu bukan karena eh, apa ketabrak kucing, terus apa pernah jatuh atau apa gitu ya. Ya itu bisa trauma atau stres bisa juga. Cuman kadang-kadang eh, kenyamanan, faktor kenyamanan itu yang kadang-kadang belum dapat gitu. Jadi bolak-balik burung sering diotak-atik, pindah kanan kiri, kanan kiri, pindah ke depan, pindah ke belakang, ya kan, di keatasin, habis ke atasin terus di kebawahin. Ya itu faktor kenyamanannya yang belum dapat. Jadi salah satu untuk dapetin kenyamanannya ya jangan dibanyakin otak atik gitu, biar burung menyesuaikan dengan keadaan atau tempat di mana dia itu berdiam gitu di rumahnya. Seperti setting bentuk bawah, coba untuk teman-teman lihat di komunitas, di situ sudah saya tulis 1 sampai 8, itu bisa dipelajari. Dan itu 1 sampai 8 itu harus dikerjakan. Kalau seumpamanya sampai sudah ditaruh di satu tempat, ya kan, tapi kalau caranya masih eh, otak atik, harus pindah sini, nanti dipindah ke sana, maksudnya dipindah itu dijunjung terus diturunin terus naikin lagi gitu ya, itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi semuanya harus harus pas gitu ya, karena itu ada faktor-faktor nanti kerusakan itu apa sih faktornya yang membuat dia rusak, itu harus paham. Jadi untuk Om Rizky Ramadan, kalau burung yang seperti itu coba dinyamankan dulu sebelum bentuk power, biarkan dia nyaman, taruh di umbaran. Nah ini baru fungsi-fungsi umbaran itu diperlukan gitu. Jadi nggak perlu umbaran itu setiap hari diumbar, setiap hari diumbar gitu, enggak. Cuman dalam kondisi-kondisi yang seperti ini burung rusak, nah itu bisa dilakukan pengumbaran. Pengumbaran juga tidak sehari atau pagi kita taruh di umbaran sampai siang, siangnya kita masukin ke kandang, bukan seperti itu. Tapi begitu kita taruh di umbaran, biarkan dia nyaman di situ, di umbaran itu nyaman, mungkin 1 hari 2 hari sampai 3 hari, biarkan di situ sampai dia mereda. Baru nanti di setting bentuk power di kandang kotak. Itu sih bangke, situ mulu yang nanyain saya kemarinan.
Itulah ilmu saya itu Om Akai gitu. Jadi saya banyak tanya gitu. Sebelum ditanya sama orang, mending saya nanya aja. Kalau ditanya kan pusing. Iya, jawabnya bingung gitu. Tapi kalau saya yang nanya, nah itu enak. Itu ilmu saya gitu. Jadi saya emang harus nanya. Kalau hijau jam trok setengah gimana ya Om? Kurang nafsu ya, kurang nafsu tarung atau bagaimana maksudnya jam trok setengah? Karena karakter cuca hijau itu jam trok bisa setengah bisa full ya. Kalau pas dengan nafsu tarungnya, birahinya dapat, terus tenaganya ada, dia akan ngotot kerja. Tapi kalau setengah-setengah, cek dulu birahinya, tenaganya, sama mentalnya, atau memang itu udah karakter gitu. Iya, ya mungkin ya itu harus dapetin dulu power, birahinya, mental, sama nafsu tarungnya itu harus ada dulu, baru nanti insya Allah burung tetap akan jamtrok. Oke, kalau ada Om Ahmad Zamahsari, Bang Akai. Oh, ini pertanyaannya dari Bang Akai, kalau hijau jamtrok setengah gimana ya? Ya itu belum stabil namanya Om. Kalau nanti dia sudah dapat kestabilannya, insya Allah dia akan jamtrok. Dan memang karakter cuca hijau itu jamtrok. Jadi semua cuca hijau itu bisa ngembangin, ya kan? Walaupun ngembangnya itu cuma setengah atau full, terus bisa jamtrok, nah, atau dia ngeclap. Kalau burung yang masih belum stabil atau burung muda itu biasanya kerjanya ngeclap. Hmm. Tapi kalau yang sudah mapan, mulai mapan stabil, dia diem dan mulai jamtrok. Itu sih sebenarnya. Terus Om, cuca hijau gampang on kalau udah di area lomba, tapi pas naik kok kurang ngotot dan nggak bongkar isian. Tapi apa ini? Tapi soal, oh Om, cuca hijau gampang on kalau udah di area lomba, tapi ya itu bisa karena mental dan tenaga tenaga yang nggak ada. Bisa jadi seperti itu. Maksudnya gampang on itu kalau kalau jauh dari cuca hijau yang lain. Di rumah kadang-kadang koar-koar gitu kan, ya bisa jadi itu koar-koar, tapi belum tentu koar-koar itu punya tenaga gitu. Jadi kalau pas ada berperannya tenaga itu pas ada lawan itu baru, karena tenaga itu akan terkuras kalau di denyut nadinya itu eh, kerjanya ekstra keras. Kalau denyut nadinya itu bekerja terkeras, otomatis yang diserang itu tenaga, ya, mentalnya juga akan terserang, dan panas suhunya tubuh di dalam tubuhnya juga akan meningkat. Itu di situ peran dari tenaga. Nah, kalau cuman di bawah nggak ada lawan, jamtrok itu eh, belum belum bisa dikatakan tenaganya besar gitu, powernya besar. Itu sih menurut saya, Om Ahmad begitu. Terus Ari Sutrisno, telat nyimak Om Ulen Sentanu, salam dari Sragen. Oh, sami-sami Om Pak Tris. Oh, oh bukan Pak Tris ya, tapi Om Sutrisno, sami-sami dari Sragen. Matur nuwun. Terus Ahmad Sari tadi, tapi jam troknya full, intinya malahnya kurang ngotot dan nggak bongkar isian. Ya itu. Jadi bagaimana dia mau bongkar isian kalau tenaganya itu nggak ada gitu, habis tenaganya habis. Jadi kalau dia punya tenaga yang kuat, otomatis volume akan kencang dan berani tarung. Tapi kalau tenaganya nggak ada,
dia nggak ada untuk mentalnya, udah down lagi, udah down dulu, jadi nggak bisa untuk tarung. Bang Ake, kalau full jantrok jarang buang, kalau semi jantrok udah pasti luber isian. Ya ini kriteria burung-burung isian, kriteria burung-burung masih masih saya bilang masih kurang stabil, itu seperti itu. Kalau burung kurang stabil, isiannya mewah, pasti jam troknya kurang, tapi buangannya dia mewah gitu ya. Dia pasti akan kerja, isiannya macam-macam. Tapi untuk jam troknya jarang. Kalau jam trok kadang-kadang dia tembakan buangannya itu bervariasi, tapi panjang-panjang, kadang-kadang seperti itu. Ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah dapat sih itu. Terus Husein Robert Jawa Timur, jadi dia kalau melihat dengan sisa hijau yang lain itu dia sudah takut dulu, yaitu drop, mentalnya drop gitu untuk teman-teman ya. Terus ada lagi, kalau nggak seperti itu Om punya cucak hijau di bawah, di kerodong, di dalam kerodong sudah kuar-kuar ya kan, kuar-kuar atau bongkar isian atau jamprok ya. Tiba-tiba Om cucak hijaunya kaget karena kita buka resleting atau karena kita angkat atau kita otak-atik gitu, otomatis nanti burung itu tidak akan bisa jantrok atau apa ya, bisa dibilang ngedon, mentalnya langsung turun gitu, birahinya langsung turun, jadi dia nggak hilang jamtroknya. Ya itu bisa saya katakan itu mentalnya turun. Itu sih Om, menurut saya seperti itu. Makasih Rizky Ramadan. Dagang Okta Gunarsi, Om kalau hijau kurang bongkar pas digantang gimana Om, sama kurang kenceng suaranya kayak serak, minta solusinya Om. Hiper Om, kurang bongkar ya. Kadang burung-burung hiper ini dia nggak perlu tenaga yang besar, tapi dia sudah bisa kerja hiper. Kalau burung yang apa ya, bisa dibilang nggak hiper, itu tenaganya, padahal burung yang hiper itu memerlukan tenaga yang cukup besar gitu. Jadi untuk dapetin hiper yang maksimal itu memang harus diperlukan tenaga yang besar, tapi rata-rata burung hiper hanya materi isian lagunya yang bagus itu. Jadi kalau untuk mengkondisikan biar burung itu tetap hiper dan volumenya kencang itu agak sulit gitu, agak sulit, walaupun tetap bisa gitu, cuman kita mainkannya itu juga tidak bisa setiap hari atau 2 hari sekali juga sudah dibilang maksa. Ini bisa 3 hari sekali lah minimal, 3 hari sekali baru kita bawa, dan itu ekstra, pembentukan tenaganya harus ekstra untuk kerja maksimal yang punya burung jamtrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om, kalau cak hijau power dah ada tapi bulu sayap sama ekor dorong, ngaruh ke didis enggak Om kalau dipaksain lomba? Burung yang dorong ekor sama dorong sayap ya, jadi kalau masih dorong itu memang di situ akan sedikit berpengaruh ke performa, walaupun tetap masih bisa kerja, cuman performanya akan sedikit melemah ya, karena dia membutuhkan nutrisi yang cukup banyak untuk pembentukan body atau sayap, tumbuh sayap itu. Nah jadi
kita sudah memaksimalkan untuk membentuk bodinya, cuman kalau ditarungkan akan terkuras juga di situ. Jadi bisa bekerja, cuman saya kira kurang maksimal ya. Kalau masuk dan enggaknya itu tergantung nanti penilaian juri dan materi isian yang di saat dia kerja gitu, banding-banding dengan yang lain kan gitu. Itu sih menurut saya. Terus Ahmad Zamah Sari mau memperjelas lagi. Oh maaf, maksud dari pertanyaan saya tadi, di area lomba mudah respon, gampang on, itu enggak di track om, terus saat di bawah enak dan ngotok bongkar isian, tapi kok pas di atas enggak bongkar ya, itu karena enggak punya tenaga, bisa jadi enggak punya tenaga. Terus memang kadang-kadang gantangan itu atau area tempat lomba itu sudah dengar dengan cucak hijau yang lain kan gitu. Nah di sini burung perlu mental yang sudah kuat dulu, dan kestabilan birahinya kita sudah dapat dulu. Kalau hanya setengah-setengah kita bawa powernya besar, nah burung yang power besar mental kuat itu belum tentu ditandai dengan dia jamtrok. Dia jamtrok itu belum tentu powernya besar gitu. Nah jadi harus harus dipahami juga, untuk burung yang jamtrok di bawah itu belum tentu gitu tenaganya besar, bisa jadi tenaganya kecil karena dia kurang nyaman di tempat areanya, dia mau coba berontaknya seperti itu. Itu sih menurut saya seperti itu ya om ya. Jadi besarkan powernya benar-benar besar dan nyamankan di tempat pembentukan power di rumah senyaman mungkin, baru dites dulu di rumah. Kadang-kadang cara ngetesnya saya yaitu keluarkan burung, terus kalau sudah mulai jamtrok coba kita dekati, kita kanan kiri, dia takut enggak gitu. Kalau dia masih diam, jamtroknya hilang ya, dia apalagi di atas gantangan yang banyak orang bersorak-sorak kan gitu. Terus Denny Met Izul Nafi, Denny Met, kalau di dis om loncat waktu di gantangan penyebabnya apa? Di dis loncat, oh iya, sebenarnya udah ada di konten sebelumnya, masalah ini sudah awal-awal sudah kita bahas ya. Ya. Jadi faktor di dis itu apa, nanti bisa cek di YouTube saya di sebelumnya, konten sebelumnya sudah saya ini om. Jadi gampang sih itu, insya Allah kalau sudah nggak main jemur, mandinya sudah stabil, hilang bibisnya. Tapi kalau sudah banyak panas ikut jemur, kadang-kadang mandi jemur mandi ya pasti akan bibis. Bos, kalau burung ijo rusak kira-kira umumnya berapa lama bikin power bus? Oh iya, jadi ada orang yang burung rusak itu kan tipenya banyak ya Om Izul ya. Jadi burung rusak itu kadang-kadang rusaknya parah dan ada yang nggak parah gitu. Jadi harus tahu dulu kerusakannya gitu. Nah kalau kita langsung aja bentuk power, belum tentu dia itu bisa singkat untuk pembentukan powernya, bisa makan waktu, tergantung kerusakan itu gitu. Jadi nggak bisa ditentukan dengan waktu berapa lama gitu. Dan di sini ternyata kita perlu keahlian untuk melihat apakah ini masih rusak atau sudah tidak rusak gitu. Terus Ahmad Yamani, oh iya, bos kalau rusak kira-kira umumnya berapa lama bikin power board? Nah, jadi untuk Om Izul, untuk pembentukan power itu sebenarnya setting harian Om, ya settingan harian biasa. Jadi rawatan kita saya namain setting bentuk power karena rawatannya ya seperti itu. Begitu kita ngerawat
dengan cara yang kita sudah sebarkan seperti itu, nanti insya Allah powernya akan semakin besar. Terus Om, yang saya WA kemarin kirim video belum ada jawaban dari Om Ulen Sentanu. Oh, kemarin bukannya saya sudah jawab ya? Aduh, lupa. Burung yang lupa saya Om. Iya, maaf nih Om. Eh, Perasaan saya udah jawab, ternyata belum. Aduh, yes, banyak banyak kanan kiri, banyak pavivu ya Om ya. Maaf lah Om. Oke, terus Ahmad Hari, berarti masih power ya Om. Iya dah, makasih banyak atas ilmu dan masukannya. Oh ya, sama-sama. Jadi menurut saya seperti itu Om. Jadi power itu belum tentu kita bisa melihat dari jam troknya dia, atau koar-koarnya dia, atau bunyi-bunyinya dia itu. Tapi bisa juga koar-koar powernya besar. Ya ini Muhammad Hasan. Terima kasih Om Muhammad Hasan ya. Cuca hijau saya gaya hiper. Kalau pas pertama, sesi pertama pasti koncer, tapi kalau pas sesi kedua burung kempos itu gimana? Yaitu Om, burung hiper itu saya bisa bilang bahwa itu burung masih belum stabil. Jadi kalau nanti dia sudah stabil itu berubah, itu berubah apa, berubah jam trok. Bukan hiper lagi ya. Hiper dalam artian saya itu mainnya dia cara buka sayapnya dia kenceng, cap cap cap, dan dia nggak anteng, nggak duduk seperti yang lain. Duduk sayapnya sambil ngepak-ngepak ya kan, jamtrok gitu, tembakan-tembakan isian materi. Tapi kalau burung hitam hiper itu kebanyakan dia tingkah kanan kiri ngecap panjang itu, dan materinya memang mewah. Nah, itu burung saya anggap belum stabil. Nanti kalau sudah stabil dia nanti akan diem itu. Nah, untuk membuat burung seperti itu balik lagi tenaganya harus besar kalau mau dimainkan 2 kali. Kalau main sekali insya Allah iya, tapi kalau keduanya kebanyakan seperti itu. Atau kadang-kadang di sesi pertama dia nggak mau kerja maksimal, di sesi kedua baru kerja maksimal. Itu burung-burung hiper seperti itu ya, maklumlah. Berarti jemur nggak boleh lama. Bukan nggak boleh lama, iya, lama itu tergantung nasib penjemuran ya. Jadi nggak asal jemur Om. Fungsi penjemuran itu apa, fungsi potong apa, fungsi umbaran itu untuk apa, diperlukan kapan harus ngumbar, kapan harus jemur, kapan harus dikerodong, itu semuanya ada di ada caranya, dan ada faktor-faktor yang harus melakukan seperti itu. Harus dijemur, harus dikerodong, harus diumbar. Itu ada faktor-faktor penyebabnya. Itu dulu ya untuk teman-teman. Terima kasih. Kayaknya sudah bolak-balik macet aja, udah hampir 1 jam kita live streaming. 50 menit 49 detik. Oke, jadi hampir 1 jam kita live streaming. Terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah komen, dan insya Allah besok kita akan live lagi gitu. Ilham, Andika Satria, Fahrul Hambali, Rizky Ramadan, Fahrul Hambali ya. Salikatu Safa, terima kasih. Terus ada lagi Anam Saputra, Akila Ruth, Atta Gaming, Hijau Plus, Anam Saputra, Ambil Susan, Dudu, Om Dodo, terima kasih. Salikatu Safa ya, terima kasih juga Bang Akai. Oke, terima kasih Bang Akai. Terus Rekanata, terus Riki Ramadan,
Ahmad Yamansari, Ari Sutrisno, Ahmad Yamansari ya, terima kasih. Husen Lovut Jawa Timur, terima kasih. Rizky Ramadan ya, terus Kakang Okta Gunarto, Nanda KMC, terima kasih semuanya. Deminet, Ijul Nafi, Ari Sutrisno, Ahmad Yamansari, Muhammad Hasan, Deminet. Terima kasih untuk teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga sukses. Selamat lestari.